Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas kelompok pengantar teknik informatika, yaitu menstimulasikan startup tahun ajaran 2021-2022, dosen pengampu Hengki Andra STMkom. Sebelum masuk ke presentasi dari kelompok kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Valencia Reza dengan NIM D10412111006. Nama saya Syifa Nur Aini dengan NIM D1041211012. Saya Syarifah Raista Fitraliza dengan NIM D10412111013. Saya Dawam Agung Fatoni dengan NIM D10412110005. Materi yang akan kami bahas di sini meliputi 4 materi, yaitu startup, jenis startup yang dibahas. Yang kedua, cara kerja, yaitu cara kerja dari startup yang kami bahas. Yang ketiga, hasil akhir, yaitu hasil akhir dari startup yang kami bahas. Yang keempat, yaitu peran dan etika dari setiap profesi yang kami bahas. Baik, startup yang kami bahas pada presentasi kali ini yaitu Mamikos, di mana Mamikos kini telah menjadi aplikasi pencari kos di Indonesia. Mamikos menyajikan daftar kos dengan penjelasan fasilitas secara terperinci dan dilengkapi foto serta detail dari setiap kos. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Syifa. Kepada Saudara Syifa, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja aplikasi Mamikos. Yang pertama, download aplikasi Mamikos yang tersedia di Play Store. Setelah itu, daftarkan akun Anda sebagai penyewa kos dengan menggunakan email atau nomor HP. Pada halaman utama Mamikos, silahkan masukkan lokasi atau area atau alamat kos yang ingin Anda cari. Lalu setelah itu, pelajari deskripsi tentang kos tersebut, ketahui fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di kos tersebut, dan juga baca ulasan atau review dari penyewa kos yang lain. Untuk menyewa kos, silahkan pilih kos yang akan Anda sewa. Lengkapi data diri Anda dengan benar, lalu klik tombol simpan. Setelah itu, isikan durasi dan tanggal kapan kalian akan mulai kos. Lalu verifikasi data yang Anda isikan tadi dengan menggunakan KTP, SIM, ataupun paspor. Langkah selanjutnya adalah setujui syarat dan ketentuan yang berlaku, dan pastikan data yang Anda masukkan sudah benar. Lalu permintaan sewa akan diproses. Ketika permintaan sewa Anda sudah disetujui oleh pemilik kos, segera lakukan pembayaran kepada pemilik kos dalam waktu 1x24 jam. Hasil akhir yang ditawarkan oleh Mamikos yaitu berupa jasa, di mana pengguna dapat menemukan kos yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Baik, selanjutnya adalah peran dan etika apa saja yang terdapat di dalam profesi di startup yang kami bahas kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Web development. Seorang web developer akan bertanggung jawab dalam merancang, mendesain, mengembangkan, dan memodifikasi situs web, menganalisa kebutuhan pengguna untuk penerapan konten, grafis, fitur kerja, dan kapasitas pada sebuah situs web internet, intranet, atau extranet, lalu mengintegrasikan situs web dengan aplikasi komputer lainnya, mengkonversikan komponen teks, gambar, suara, dan video kepada format yang kompatibel untuk situs web dengan menggunakan aplikasi yang khusus dibuat untuk memfasilitasi pengembangan situs web dan konten digital multimedia. Seorang web development harus memiliki keterampilan pemrograman web dan database yang bagus, apresiasi yang baik terhadap desain, kegunaan, dan interaktivitas, keterampilan kreatif untuk mengubah gagasan klien menjadi rencana yang dapat dikerjakan, keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, web development punya kode etik yang perlu diperhatikan. Pertama, reliability atau reliabilitas. Artinya, seorang web developer harus punya tanggung jawab yang besar untuk memastikan proyek yang diterimanya dapat diselesaikan atau tidak. Tentunya dengan mempercayakan koordinasi dengan programmer dan web designer.
Seorang web developer dinilai telah melanggar etika ketika melarikan diri dari proyek yang belum selesai. Ketika terdapat keraguan dalam penyelesaian proyek, adalah tugas web developer untuk memberitahukan kepada klien yang bersangkutan. 2. Confidentiality atau kerahasiaan. Maksudnya adalah kewajiban web developer untuk menyimpan dan merahasiakan akses kode username panel-panel yang digunakan selama proyek berlangsung, sehingga mempermudah klien apabila kehilangan atau lupa akan kode tersebut. Ketiga, usability atau kegunaan website. Sebuah website dibuat untuk pemenuhan tujuan atau memudahkan klien dan pengguna lain dalam menggunakan website melalui berbagai fitur dan fasilitas yang disediakan. Disinilah tugas web developer untuk menjamin ketersediaan dan berjalannya fungsi atau fitur tersebut, serta melakukan pelatihan untuk para klien dalam penggunaan website yang telah dibuat dan disepakati. Terakhir, longevity atau keabadian website. Dengan berkolaborasi dengan web designer, peran web developer juga diminta di sini untuk menjaga eksistensi web terkait. Misalnya, websitenya tidak interaktif dan tidak update. Maka dari itu, diperlukan kerjasama webmaster untuk maintenance dan pemeliharaan aplikasi, serta tanggung jawab webmaster untuk optimisasi mesin pencari atau search engine optimizer. Di sini saya akan menjelaskan tentang data engineer. Data engineer adalah sebuah profesi yang bertugas untuk mengembangkan dan membuat desain arsitektur manajemen data dan memonitor infrastrukturnya dalam suatu perusahaan. Seorang data engineer akan mengelola jalur data untuk perusahaan yang menangani data dalam jumlah yang besar. Seorang data engineer juga harus memastikan bahwa data bisa diterima dan diambil secara efisien dari sumber ketika dibutuhkan, dibersihkan, dan diproses. Peran seorang data engineer yang pertama adalah mengumpulkan dan mengolah data. Untuk mengambil suatu data, diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi masalah teknis yang dapat mengganggu jalannya sistem program dalam suatu proses. Yang menjadi poin penting di sini adalah seorang data engineer harus memiliki ketelitian dan dapat mengklasterisasi informasi yang ada karena masih terdapat beberapa data yang tidak terstruktur. Maka dari itu, seorang data engineer harus dapat menggunakan berbagai macam tools atau bahasa pemrograman khusus untuk mempermudah proses pengolahan data. Yang kedua adalah membersihkan data. Seorang data engineer harus mampu membersihkan data setelah digabungkan, kemudian mencari anomali yang terdapat dalam informasi tersebut. Anomali adalah sebuah proses dalam database yang menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan oleh seorang data engineer. Biasanya disebabkan karena struktur tabel yang penggabungan datanya masih kotor dan tidak valid karena masih mengandung nilai nol. Yang ketiga adalah mengembangkan arsitektur data warehouse. Data yang sudah dilakukan pembersihan akan dimasukkan ke dalam data warehouse. Setelah itu, data engineer cukup merancang alur penyimpanan data pada perangkat lunak atau software dengan mendefinisikan struktur model menggunakan DFD, IRD, atau arsitektur data yang lainnya. Etika profesi data engineer yang pertama adalah berkontribusi pada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi konsekuensi negatif pada data engineer ketika menggunakan keterampilannya untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua adalah menghindari bahaya, untuk mengurangi kemungkinan merugikan orang lain secara tidak sengaja. Yang ketiga adalah jujur dan terpercaya. Seorang data engineer tidak diperkenankan untuk memalsukan data dan menawarkan data tanpa sepengetahuan pihak yang terkait. Yang keempat adalah bersikap adil. Seorang data engineer harus dapat mengambil tindakan untuk menghilangkan penciptaan sistem atau teknologi yang dapat menghilangkan hak atau menindas orang lain. Yang kelima adalah menghormati dan menghargai ide, karya, maupun penemuan. Seorang data engineer harus bisa menghormati dan menghargai hak cipta, hak paten, rahasia dagang, perjanjian lisensi, dan metode lain untuk melindungi karya pencipta.
Profesi berikutnya yaitu data scientist. Peran seorang data scientist yang pertama memberikan solusi atau saran. Seorang data scientist bertugas untuk mengolah data dari data engineer. Data diolah untuk menghasilkan informasi yang akurat sehingga mampu membantu dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan dan juga kepuasan kepada user. Yang kedua, yaitu seorang data scientist melakukan riset, penelitian, perancangan, dan juga menganalisis berbagai sumber temuan data untuk mencapai target bisnis dan juga pengembangan produk perusahaan. Berikutnya, seorang data scientist harus mampu bekerja sama dan juga berkolaborasi dengan tim lain untuk mendiskusikan kebutuhan data yang perlu ditindaklanjut lebih jauh. Kemudian, seorang data scientist juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat menyajikan data kepada stakeholder secara jelas sehingga memudahkan proses bisnis. Kode etik profesi data scientist. Yang pertama yaitu mengumpulkan data seminimal mungkin. Data yang terlalu detail mungkin akan memberikan informasi yang terlalu personal dan membuat user merasa tidak aman. Oleh karena itu, perlu adanya etika ini untuk melindungi privasi user. Yang kedua, yaitu apabila menemukan data sensitif, maka seorang data scientist harus melakukan pemeriksaan pada seluruh data. Selain itu, seorang data scientist juga harus memonitor data secara berkala. Yang ketiga, yaitu memiliki rencana matang. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada data pelanggan, maka data scientist akan membuat rencana-rencana tertentu untuk mengatasi hal tersebut. Baik, yang terakhir adalah software engineer. Peran software engineer yaitu 1. Merekomendasikan dan mengimplementasikan metode, 2. Menganalisis dana, waktu, dan kelayakan desain, 3. Berkomunikasi dengan klien, 4. Mengembangkan software. Etika software engineer 1. Konsisten, 2. Memberi tindakan terbaik, 3. Meningkatkan integritas, 4. Adil dan mendukung rekan kerja, serta 5. Terus belajar. Ikut daftar pustaka yang kami cari untuk membuat presentasi ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada masukan atau kritik dan saran, silahkan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.